Selamat siang buat Ibu dan teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan project plan dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru atau kalau disingkat SIPM sebagai bagian dari mata kuliah Manajemen Project Teknologi Informasi. Jadi dokumen project plan ini akan berfokus pada bagaimana kami merencanakan sebuah sistem informasi penerimaan mahasiswa baru berbasis web yang terintegrasi baik dari sisi bisnis case, ruang lingkup, jadwal, biaya, sumber daya manusia, hingga risiko proyek. Jadi yang akan kami bahas pada video kali ini itu ada ringkasan bisnis case, scope dan WBS, bagan Gantt dan jalur kritis, ada cost line, matrix RACI, ada research histogram dan risk matrix. Selanjutnya kita akan masuk ke ringkasan bisnis case. Jadi pada ringkasan bisnis case ini kami tuh menemukan sebuah masalah utama. Yang pertama ada antrian proses PMB manual. Kalau jadi sistem manual menyebabkan antrian pendaftaran yang panjang dan pastinya akan mempersulit calon mahasiswa baru yang ingin mendaftar di sebuah kampus. Yang kedua akan duplikasi data, yang ketiga ada validasi dokumen lambat, dan yang keempat ada beban kerja tinggi. Selanjutnya dari masalah utama ini kami mempunyai alternatif solusi. Kami ada tiga. Pertama itu ada optimalisasi manual atau mengusulkan perbaikan secara manual dengan standar operasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan yang kedua ada pengembangan sistem in-house atau pembuatan sebuah website pendaftaran mahasiswa baru. Dan yang ketiga ada pembelian sistem vendor atau membeli sistem yang sudah jadi untuk digunakan dalam pendaftaran tersebut. Next slide. Eh, jadi yang kami pilih adalah yang kedua, yaitu pengembangan sistem in-house atau pembuatan website pendaftaran mahasiswa baru. Kenapa? Yang pertama, keuntungan pengembangan sistem in-house. Jadi solusi ini menawarkan kendali penuh atas desain dan implementasi sistem agar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, efisiensi biaya jangka panjang. Dan yang ketiga, manfaat proyek yang berkelanjutan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke scope dan WBS. Jadi pada scope dan WBS ini ada dalam cakupan yang pertama ada yang akan kami buat. Scope kami itu meliputi yang pertama ada pengembangan website sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, yang kedua ada manajemen database penerimaan mahasiswa baru, yang ketiga ada proses testing dan dokumentasi, yang keempat ada pelatihan pengguna, dan yang kelima ada implementasi sistem. Selanjutnya di luar skop kami, yang pertama sistem akademik lengkap. Jadi lingkup project ini tuh tidak mencakup pengembangan modul untuk KRS, KHS, manajemen keuangan atau modul akademik lainnya. Yang kedua aplikasi mobile, pengembangan aplikasi berbasis mobile tidak termasuk dalam lingkungan project yang akan kami buat. Dan yang ketiga integrasi dengan sistem eksternal kompleks. Itu tidak mencakup integrasi rumit dengan sistem pihak ketiga lain seperti pembayaran elektronik atau platform universitas lainnya. Selanjutnya terdapat WBS tingkat 1, ada project management, ada analisis kebutuhan, ada desain sistem. Selanjutnya juga ada pengembangan sistem, ada testing, dan ada implementasi dan penutupan. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bagian ketiga, yaitu bagian Gantt chart dan juga jalur kritis. Next slide. Nah, dalam jalur kritis ini, yaitu adalah proses analisis, desain sistem, pengembangan modul inti, dan juga integrasi sistem, testing, dan implementasi, di mana keenam jalur kritis ini ataupun keenam PET ini akan dilaksanakan, sehingga itulah jalur kritis yang dibuat. Secara ringkas, bahwasanya kita bisa bagi menjadi lima, yaitu analisis, desain, pengembangan, testing, dan juga go live. Di sini saya akan menunjukkan Gantt chart yang sudah kami buat dari kelompok kami, yaitu nah, dalam gancar yang telah kami buat, bahwasanya kami membagi itu menjadi beberapa buah PET yang seperti kita sudah jelaskan tadi. Itu yang pertama project management, analisis kebutuhan, dan nomor tiga desain sistem, yang keempat pengembangan sistem, kelima testing, dan keenam implementasinya. Nah, dalam itu kami memulai project management ini, yaitu penyusunan project charter dan penunjukan PM pada tanggal 8 bulan 12 2025. Itu membutuhkan waktu sekitar 5 hari pekerjaan. Di sini dituliskan ada 5 hari. Dan juga kami telah mengurutkan bahwasanya eh, kami membagi pekerjaan mana saja yang bisa dilakukan secara paralel atau tidak bisa secara paralel atau seri. Nah, di mana dalam penyusunan Gantt kali ini kami menyimpulkan bahwasanya ada beberapa task yang bisa dilakukan dengan paralel. Misalnya itu adalah ketika penyusunan rencana manajemen proyek bisa dilakukan secara bersamaan, yaitu analisis kebutuhan, yaitu adalah identifikasi proses bisnis saat ini. Jadi bisa saja bahwasanya PM sekaligus analisis kebutuhan juga bekerja bersamaan seperti itu. Hingga di sini kita lihat bahwasanya Gantt yang sudah kami buat. Nah, jalur kritis yang dimaksud apa? Jalur kritis yang dimaksud yaitu adalah bahwasanya jalur terpanjang, bahwasanya proyek itu harus selesai pada bulan bulan 4 2026, di mana kita tahu bahwasanya
sudah kami ringkas bahwasanya jika semisal project manajemen ini molor waktunya ataupun bagian satu per satu itu molor, maka akan berimpact pada WBS yang kedua yaitu eh, nomor dua juga karena kebetulan juga akan mepet kendor dan juga misal jika nomor dua atau pet kedua itu kendor maka kan yang ketiga juga akan berdampak. Demikianlah yang dimaksud dengan Ganjar yang telah kami buat dan juga beserta detail dari setiap OBS dan juga tanggal dan pekerjaannya sesuai dengan beban kerja yang telah dilaksanakan. Berikutnya, berikutnya kita akan masuk ke dalam cost baseline. Next slide. Nah, jadi di sini total anggaran yang kami gunakan itu kami perkirakan sekitar 418 juta 550.000. Nah, jadi anggaran ini dibagi berdasarkan fase proyek, di mana secara garis besarnya itu fase yang pertama yaitu fase analisis dan desain menghabiskan sekitar kurang lebih 40 juta. Kemudian yang kedua yaitu fase development yang bisa dikatakan sebagai fase yang paling besar yaitu sekitar 250 juta karena di sini banyak jam kerja, kerja developer yang digunakan. Lalu fase yang ketiga yaitu fase testing memakan biaya sekitar 50 juta. Lalu fase yang keempat yaitu fase implementasi dan go live sekitar 30 juta dan yang kelima yaitu fase lain-lainnya seperti koordinasi, pelaporan dan administrasi memakan sekitar 40 juta. Nah, jadi cost baseline ini disusun per periode waktu agar memudahkan pemantauan arus kas dan juga pengeluaran selama proyek berjalan. Nah, jadi dalam dokumen ini juga disimulasikan penggunaan Earned Value Management ataupun EVM, di mana hasil simulasi menunjukkan bahwa pada satu titik setelah beberapa bulan, nilai CPI-nya itu lebih kecil dari satu dan juga nilai SPI-nya itu lebih kecil dari satu. Yang artinya nilai CPI lebih kecil dari satu itu menunjukkan bahwa proyeknya itu cenderung over budget, sehingga biaya aktual itu lebih besar dibandingkan biaya pekerjaan yang diperoleh. Sedangkan SPI lebih kecil dari satu itu menunjukkan proyek behind schedule, di mana progresnya itu lebih lambat dibandingkan rencana. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matriks Raci, di mana sebelum saya menjelaskannya, kita itu harus tahu apa Raci matriks. Raci matriks ini, dia itu digunakan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang ada dalam satu proyek. Next slide. Nah, contoh Raci matriks ini, yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Eh, yang selanjutnya itu ada desain sistem, yang terakhir itu ada pengembangan sistem. Nah, eh, Raci ini sendiri tuh, dia tuh terdiri dari 4 arti. Yang pertama itu R, dia itu responsible. Dia itu pihak yang mengerjakan tugas secara langsung. A itu accountable. Dia itu pihak yang bertanggung jawab utama dalam mengambil keputusan. Yang tiga itu ada konsul. Dia itu pihak yang dikonsultasikan atau memberikan masukan. Yang terakhir itu ada informat atau I, dia itu pihak yang, yang perlu mendapat informasi dan perkembangan. Nah, dari contoh Raci ini, yang pertama itu ada beberapa role utama dalam proyek SPIMB ini. Yang pertama itu ada sponsor proyek, yang kedua itu ada project manager, yang ketiga developer team, yang keempat itu ada unit SDI atau tim infrastruktur, yang terakhir itu ada panitia PMB berfungsi sebagai pengguna utamanya. Nah, untuk bagian contohnya itu, yang pertama itu dia ada pada aktivitas analisis kebutuhan, di mana project manager itu berperan sebagai accountable, developer dan analisis itu menjadi responsible, panitia PMB juga bisa dia masuk kepada berperan sebagai responsible, karena panitia PMB ini memberikan input kebutuhan. Nah, dan yang terakhir itu sponsor itu dia itu bersifat informan. Nah, yang selanjutnya itu ada pada aktivitas pengembangan sistem, di mana developer menjadi responsible, project manager menjadi accountable, SDI itu sebagai konsultan. Nah, selanjutnya itu panitia PMB itu sebagai informan. Nah, pada testing dan UAT itu, panitia PMB itu berperan sebagai responsible, developer itu dan quality assurance itu berperan sebagai konsul. Nah, yang terakhir itu ada project manager itu berperan sebagai accountable. Nah, dengan adanya matriks ini, kelompok kami itu berharap dan kami itu ingin memastikan bahwasanya nggak ada aktivitas yang gantung tanpa adanya pemilik yang jelas. Serta juga kami itu berharap adanya racun itu untuk meminimalkan eh, kebingungan mengenai siapa yang harus mengerjakan apa dan atau siapa yang harus memutuskan apa dan siapa yang perlu dilibatkan dalam suatu tugas. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Berikutnya adalah resource histogram yang menggambarkan kebutuhan SDM per fase waktu dalam proyek. Nah, jadi secara garis besar, pola kebutuhan SDM itu akan dibagi menjadi beberapa tahap. Nah, jadi di sini pertama, pada bulan pertama sampai kedua, fokus utamanya itu masih pada analisis kebutuhan dan juga perencanaan. Sehingga yang paling banyak terlihat itu merupakan sistem analis dan juga project manager. Kemudian pada bulan ketiga sampai kelima, proyek akan masuk ke dalam fase pengembangan, sehingga jumlah developernya itu akan meningkat, bisa sekitar 3 sampai 5 orang. Nah, lalu pada bulan yang keenam, fokus akan beralih ke testing sehingga peran QA ataupun tester dan juga user dari panitia PMB akan menjadi lebih dominan. Kemudian pada bulan ketujuh, fase implementasi dan pemantauan awalnya itu memerlukan peran admin sistem, SDI, dan juga support untuk mendampingi pengguna dan memantau performa dari sistemnya. Nah, selanjutnya di sini dapat kita lihat gambar histogram yang telah kami buat. Nah, dari histogram ini kita bisa melihat bahwa beban kerja tertinggi itu ada pada fase development. Sehingga pada fase ini perlu diperhatikan manajemen resource-nya, termasuk juga pembagian tugas antar developer dan juga prioritas modul yang dikembangkan. Nah, jadi resource histogram ini dapat membantu manajer project untuk menghindari overloading pada satu peran, kemudian dapat juga merencanakan kebutuhan SDM dari awal, dan juga jika diperlukan dapat mengajukan penambahan resource pada periode kritis. Eh, Selanjutnya adalah risk matrix. Pada slide ini dia di sini akan menjelaskan apa sih pemetaan risiko berdasarkan probability ataupun kemungkinan terjadi suatu risiko dan juga impact atau dampaknya dari si risiko itu tersebut. Baik itu risikonya positif ataupun negatif. Nah, di sini kami sudah membuat kategorisasi risiko proyeknya. Di sini kami sudah buat berdasarkan market risk-nya, financial risk-nya, teknologi risk, people risk, struktur proses risk. Lalu kami membuat risk register yang mencakup eh, risiko-risiko apa sih yang akan mungkin terjadi pada proyek ini, di mana di sini kami memiliki 15 buah risiko, di mana risiko 1 sampai 12 itu adalah risiko negatif, 13 sampai 15 itu adalah eh, risiko positif. Nah, berdasarkan risiko ini eh, kami eh, mendapat kami membuat probability eh, dan impact matriksnya. Nah, di mana kami membagi 3 buah level untuk probability, begitu juga dengan impact. Di mana untuk probability ada low, medium, dan high, begitu juga untuk impact. Nah, berdasarkan tabel dan analisis yang sudah kami buat, nilai probability dan impact yang memiliki nilai high ada di R2, R4, dan R10. Sehingga risiko ini harus sangat kita perhatikan karena ini sangat berpotensi pada proyek kita. Apa sih itu risiko yang tertinggi yang sudah kami analisis tadi? Yang pertama itu server overload karena lonjakan traffic yang mengakibatkan down system yang signifikan. Nah, selanjutnya itu ada scope creep selama proyek berlangsung. Apa sih itu scope creep itu? Berarti itu nanti akan ada potensi penambahan lingkup proyek di luar perencanaan awal yang menyebabkan penundaan jadwal maupun peningkatan biaya serta hilangnya fokus prioritas utama. Lalu ada risiko yang ketiga, salah interpretasi kebutuhan pengguna, di mana di sini kita salah memahami dan mengimplementasikan kebutuhan yang sebenarnya dapat mengakibatkan sistem tidak sesuai dengan ekspektasi dari si pengguna, sehingga nanti akan terjadi revisi yang memakan banyak waktu dan juga biaya. Di sini masih banyak risiko lainnya seperti bug kritis dalam sistem, resign anggota tim inti, gagal integrasi, maupun anggaran yang terlambat cair. Nah, eh, itulah bagian dari proyek kami. Berikut kesimpulan dari proyek kami. Untuk penerapan SIPMB ini menawarkan solusi yang efektif untuk mengatasi masalah proses PMB yang manual yang selama ini dihadapi berupa antrian panjang, duplikasi data, serta keterlambatan hasil yang mengakibatkan ketidakefisienan. Lalu rencana proyek SIPMB ini didesain dengan menggunakan jalur kritis yang sangat jelas, yang memastikan semua tahapan-tahapan itu strategis, mulai dari analisis hingga implementasi, sehingga setiap waktunya itu dapat terlaksana dengan baik dan anggarannya itu akan tepat sesuai yang ditentukan. Nah, untuk target go live-nya itu di sini adalah di Juli 2026 yang menjadi tonggak penting pada proyek ini yang menandai pencapaian pengembangan sistem yang sudah terintegrasi, fleksibel, serta penyedia solusi-solusi untuk PMB jangka panjang bagi institusi pendidikan tersebut. Eh, Sekian presentasi kami. Jika terdapat kesalahan kata dalam perekaman video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.